Oke? Nah, ibadah ini disyariatkan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah seseorang akan bertanya, Allah Subhanahu wa taala, mengapa syariatkan ibadah kepada kita? Toh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan nggak memerlukan kita kan? Iya kan? Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ibadah? Ya, perintahkan kita untuk menghambakan diri kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya antumul fuqara, ya, bahwa kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah lah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nggak ngaruh ketika seorang hamba atau salah seorang di antara makhluk Allah meninggalkan dan nggak mau menghambakan dirinya kepada Allah, nggak ngaruh. Atau seluruh makhluk, seluruh jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, mereka nggak mau beribadah kepada Allah, nggak ngaruh buat Allah. Lihat sebagaimana di hadits qudsi juga, ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum, andai saja seluruh kalian sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, seluruh jin dan manusia, kanu ala afjar qalb rajul wahid minkum, berada dalam kondisi seburuk-buruknya hati seseorang di antara kalian, yakni maskot keburukan dan kekufuran siapa? Katakan Fir'aun. Katakan semua manusia dan jin sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, semuanya kayak Fir'aun kelakuannya. Okay? Itu nggak berefek bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, nggak mengurangi kekayaannya. Sebaliknya juga kalau mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul, katakan, itu juga nggak menambah kemuliaan Allah, nggak menambah kekayaan Allah, nggak ngaruh. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita disuruh ibadah? Kenapa kita dituntut ibadah? Pernahkah kita mempertanyakan hal tersebut pada diri kita? Hah? Kenapa kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? After all, setelah semua itu. Iya kan? Maka di antara jawaban yang diberikan para ulama adalah yang pertama, ibadah tersebut diperintahkan sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Karena kita yang membutuhkannya. Karena kita yang membutuhkannya. Ya? Allah menciptakan manusia, maka Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Maha tahu kebutuhan manusia udah. Allah ciptakan manusia dari dua unsur jasmani dan unsur ruhani. Iya gak, jasmani dan rohani. Yang jasmani ini perlu makan dan minum kan? Buat fuelnya, iya gak? Dijadikanlah apa yang dijadikan di muka bumi untuk apa? Dikonsumsi manusia, untuk makanan buat manusia, dieksploitasi sama manusia. Kebutuhan apa tuh? Fisik. Ya? وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah hamparkan bagi kalian segala hal yang ada di muka bumi. Bagi kalian, buat kalian. Tuh. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan apa? Jadikan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, daging. Ya nggak? Buah-buahan, sayur-sayuran, semua. Untuk apa itu? Kebutuhan manusia. Dan kebutuhan jasmani. Tapi ada satu unsur lagi. Ada satu unsur lagi. Yang dia butuh makan, butuh minum juga. Butuh makan, butuh minum juga. Yang kalau nggak diberi makan, nggak diberi minum, fisiknya terpenuhi apapun, sekaya apapun fisiknya, nggak stabil, jiwanya nggak stabil. Kenapa? Karena ada satu unsur di dalam dirinya yang berontak, minta makannya, minta minumnya. Maka seringkali kita lihat orang-orang gila, orang-orang tajir luar biasa, kok berakhir dengan kegilaan? Sering nggak kita lihat demikian? Orang kaya luar biasa kok berakhir dengan kegilaan, berakhir dengan bunuh diri dan lain-lain. Kenapa? Ada sesuatu yang nggak terpenuhi di dalam jiwanya dan dia berontak terus, nggak bisa tenang.
Ya, nggak bisa tenang. Yaitu apa? Itu tadi, soul, spirit, ruh, ruh. Hah? Tapi masalahnya kita nggak tahu makanan ruh apa, soalnya gaib. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu, wahai Muhammad, about spirit, about soul, tentang ruh. Oke? Okay? Kulir ruh min amri rabbi. Katakan udah, ruh urusan Allah. Gaib, nggak ada yang tahu. Makanannya, minumannya, nah Allah kasih tahuin. Bahwasanya makanan dan minuman bagi jiwa para hamba adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menstabilkan dan menjadi makanan bagi jiwa kita. Oke? Dari situ Allah katakan, misal, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tuh, ketahuilah bahwa dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dengan segala bentuknya. Salat, apapun amal soleh yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih, tahmid, dan lain-lain, itu bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk ibadah semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya. Bahwa hanya dengan itu, tatmainnul qulub, barulah hati-hati para manusia menjadi stabil, menjadi mutmain. Mutmainnya ini stabil. Ya? Jadi tenang. Dari situ, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan, memerintahkan apa yang menjadi kebaikan bagi para makhluknya. Diperintahkanlah mereka beribadah. Itu kan? Itu diantara jawaban yang diberikan ulama. Yang kedua, after all, mau apapun itu, kita punya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, dan itu haknya untuk menuntut apapun yang Dia inginkan dari hambanya. After all. Iya enggak? Hah? Apapun itu sudah. Allah tuntut ibadah, udah ibadah, nggak usah pakai tanya kenapa. Iya kan? Kita miliknya. Apakah zalim Allah? Loh, zalim adalah ketika seseorang memaksa atau mereka melakukan manuver pada sesuatu yang menjadi milik orang lain. Itu zalim. Tapi sekarang, oke, seseorang melakukan sesuatu pada sesuatu yang emang toh miliknya. Zalim enggak? Ya, demikian kita milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tentukan ke atas kita adil dan tidak zalim. Baik Allah takdirkan ke atas kita keburukan, baik Allah takdirkan ke atas kita kebaikan, Allah tetap adil dan enggak zalim. Kenapa? Karena we belong to Him. Karena toh kita emang miliknya. Ini dogma mutlak, jawaban mutlak. Ya, demikian kira-kira ibadah, ya, penghambaan diri.